Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kami akan membahas informasi terkait kapan SKP 3K tahun 2023 keluar, catat jadwal penyerahan SKP 3K 2023, dan menerima gaji pertama P3K. Wow, ini tentunya informasi yang ditunggu-tunggu ya oleh semua guru honorer. Kira-kira yang sudah lulus ASN, kira-kira kapan SK-nya dibagi ya, kapan SK-nya terbit, kemudian kapan menerima gaji pertama. Di sini kita akan coba bahas ya terkait dengan informasi yang kami dapatkan hari ini. Langsung saja teman-teman, kita tuduh poin ke informasinya. Oke, langsung saja teman-teman ya, kita tuduh poin dulu. Kita masuk dulu di website ppkkemdikbud.co.id ya. Di sini kita sudah masuk di guru PPPK Kemdikbud.id. Kenapa kita masuk di website di sini? Karena terkait dengan judul tadi, teman-teman harus lihat dulu ya jadwal di sini. Nah, di sini teman-teman perhatikan untuk penyesuaian kembali jadwal tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2023. Nah, untuk pengisian teman-teman ya, pengisian daerah ini sudah selesai ya. Sudah selesai per 14 Januari. Nah, sekarang masuk di usul penetapan NIP ya. Jadi tentunya teman-teman perlu ketahui, usul penetapan NIP inilah yang menjadi kunci sebenarnya, kunci yang bisa kita prediksi kapan SK-nya terbit ya, karena SK tidak akan terbit kalau tidak ada usul penetapan NIP dari Pemda ke BKN. Nah, untuk usul penetapan NIP itu dimulai dari tanggal 15 Januari hingga tanggal 14 Februari 2024. Jadi nantinya teman-teman ya, kan ini kan untuk penetapan NIP itu batas akhirnya kan 13 Februari. Sedangkan untuk penerbitan NIP setelah sampai di BKN itu butuh waktu sekitar 25 hari. Jadi otomatis kemungkinan besar teman-teman ya, kemungkinan besar tidak ada SKP 3K 2023 yang bakal terbit di bulan Februari 2024. Kemungkinan besar itu akan terbit di bulan Maret atau April ya. Jadwal SK keluar itu adalah di bulan Maret dengan April. Teman-teman, kemungkinan besar itu sudah bisa berubah status ya dari guru honorer menjadi ASN. Kenapa? Karena di usul penetapan NIP itu ketika sampai di BKN itu butuh waktu 25 hari untuk penerbitan NIP. Sedangkan batas akhir pengusulan NIP itu batasnya itu tanggal 13 Februari 2024. Nah, logikanya seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini diperkuat lagi teman-teman ya, diperkuat lagi di sini ya, di Kepmenpan RB ya, di Permenpan RB nomor 14 tahun 2023. Nah, di sini kalau kita lihat di Permenpan RB nomor 14 ya tahun 2023, teman-teman bisa lihat di sini di bagian ketujuh terkait dengan pengangkatan menjadi P3K. Oke, di sini kita lihat ya pasal 40. Ini penting sekali teman-teman simak ya. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon P3K teman-teman ya. Pengangkatan calon P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan PPK instansi berdasarkan penetapan kebutuhan menteri ya. Oke, lanjut lagi di poin ketiga. Pengangkatan calon P3K pada jenjang ahli utama ditetapkan dengan keputusan presiden itu berdasarkan usulan yang disampaikan oleh PPK teman-teman ya. Mantap ya. Kemudian yang keempat, keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 disampaikan kepada kepala BKN untuk mendapatkan nomor P3K, nomor induk. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya. Jadi untuk mendapatkan nomor induk, perhatikan di poin keempat, keputusan PPK ini dari instansi ya. Itu pada ayat keempat disampaikan kepada kepala BKN. Jadi permohonan penerbitan NIP dilakukan oleh PPK dan disampaikan kepada kepala BKN. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nomor induk P3K. Sedangkan kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, di poin kelima ya, kita perhatikan di poin kelima, di sini dikatakan bahwasanya penerbitan nomor induk P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 5 itu diterima PPK paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Jadi pada saat instansinya itu menyampaikan menyampaikan
usul penetapan NIP-nya anggaplah di tanggal 5 Februari misalkan, maka dipastikan butuh waktu 25 hari untuk penerbitan NIP dari BKN. Jadi kemungkinan besar penerbitan NIP-nya itu terjadi di bulan Maret, sehingga kemungkinan besar SK-nya keluar itu di bulan Maret, teman-teman. Karena di sini jelas sekali di poin kelima bahwasanya penerbitan nomor induk P3K sebagaimana dimaksud pada ayat kelima diterima oleh PPK paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Jadi semakin cepat PPK menyampaikan usul permohonan penerbitan NIP, maka semakin cepat juga SK keluar. Kenapa? Karena ketika misalkan NIP itu sudah disampaikan ke BKN, maka PPK itu menunggu paling lama 25 hari kerja, sehingga NIP nantinya sampai setelah 25 hari kerja, sehingga kemungkinan besar menurut hemat kita untuk SK terbit untuk guru P3K 2023 kemungkinan dimulai di bulan Maret ya. Karena kemungkinan besar di 25 hari ini terjadi di bulan Februari. Maret April sih menurut saya pribadi, teman-teman ya. Maret April ini kemungkinan besar itu teman-teman sudah berubah status menjadi ASN P3K dan menerima gaji pertama. Itu kalau kita berdasarkan prediksi di Permenpan RB, teman-teman. Nah, di sini kita lihat untuk realisasi pengangkatan formasi P3K 2022-2023 itu sudah di RMAT ya, sudah dikunci. Bahkan untuk formasi 2023 kemarin itu sudah ada kebutuhan gajinya, teman-teman ya. Ini sudah lengkap semua sehingga sudah fix ya, sebentar lagi teman-teman akan menerima gaji pertama. Nah, di sini juga ada kabar baik ya. Di sini dikatakan bahwa yang lulus P3K 2023 insya Allah akan menerima gaji di bulan ketiga. Jadi kalau menerima bulan ketiga berarti kemungkinan besar itu menerima di bulan Maret atau April, teman-teman ya. Dan tanda tangan kontrak pada bulan Maret. Namun semuanya tergantung kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Jadi cepat lambatnya NIP terbit dan SK terbit itu tergantung dari kebijakan Pemda. Tapi yang normalnya itu minimal di bulan Maret, teman-teman ya, bulan Maret atau bulan April. Kira-kira seperti itu, teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Nah, kemudian ketika kita lanjut di pasal 41 PPK yang telah mendapatkan nomor induk. Nah, jadi kalau misalkan P3K yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat 5 itu melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan nomor induk di bulan Maret, teman-teman ya, mendapatkan nomor induk di bulan Maret, berarti nanti teman-teman itu sudah menjadi ASN P3K di bulan Maret. Nah, kemudian keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja P3K dengan instansi pemerintah. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Kemudian kita lihat di sini untuk perjanjian kerja itu ada di bab 5 pasal 12. Masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 2 dengan ketentuan paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Nah, jadi untuk perpanjang kontrak terjadi penilaian kinerja jadi P3K juga, teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.